You know where I go when we're dancing, handshakes in the... Siapa yang pertama tadi? Produsen. Kenapa harus ada yang namanya produsen? Karena dia yang melakukan produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Membuat, hanya membuat. Mengolah bahan mentah, ya, menjadi apa? Paham dari sini? Apa contohnya bahan mentah? Apa contoh daripada bahan mentah? Kayu. Apalagi? Kapas. Betul. Apalagi? Apa? Plastik. Itu barang jadi. Plastik. Oke. Plastik. Apa lagi? Kertas. Kertas itu berbahan baku apa? Dari apa tadi? Kertasnya. Terus apa lagi kira-kira? Baju. Baju itu apa? Barang jadi. Betul. Celana. Oke, atau celana. Atau rok, pakaian, sepatu, tas. Ayo, banyak lagi. Coba Adin. Sarung. Coba Adin. Kalau dia barang jadinya sarung, terbuat dari apa? Bahan mentahnya. Kayu. Bahan mentah, you know bahan mentah. Yuk, di SD udah pernah diajarin kan? Pernah nggak? Pernah. Yuk. Ayo Pin, bahan mentahnya apa Pin? Salah. Tadi apa? Sarung. Barang jadinya sarung. Kemudian bahan mentahnya apa? Kapas. Ini siklusnya ya. Kita bilang nih ada namanya pohon kapuk. Pohon kapuk. Ya. Kita bikin siklusnya. Dari pohon kapuk ada yang namanya buahnya jadi kapas, iya kan? Dari kapas jadi benang, iya kan? Dari benang jadi salah, kain. Terakhir jadi pakaian. Dari pakaian itu buat kapuk. Betul nggak? Betul. Sampai sini paham? Nah, pohon kapuk maupun kapasnya tadi kita kategorikan sebagai bahan mentah. Enggak? Ini namanya bahan mentah. Kenapa bilang bahan mentah? Karena produk setengah jadi. Ya, bahan mentah setengah jadi maksudnya. Sorry.
Ini bahan mentah, kenapa dibilang bahan mentah? Karena dia masih menjadi bahan baku dasar. Sorry ya, menjadi bahan baku dasar. Kan? Outputnya yang sering kali kalian kenal pasti kapas. Kayak Kalista tadi bilang, kapas. Nah, terus diproses apa? Tenun. Ya enggak? Kapas tadi diurai, ditarik, digulung-gulung jadi benang. Iya kan? Terus benangnya sorry. Benang Bisa sih judulnya. sih. Ini juga tenun juga nih. Tenun. Di sini kita bilang olah dasar. Ya. Terus ditenun. Dari benang ditenun menjadi kain. Ya, tenun itu jadi susunan benang yang dirapatkan, ya, kemudian menjadi kain. Nah, kalau kita pahami apa? Ternyata prosesnya panjang untuk menghasilkan barang jadi. Coba, kenapa bahan mentah itu harganya lebih murah? Karena belum diolah. Ketika sudah diolah, jadi pakaian, entah itu dia sarung, entah itu dia celana, entah itu dia baju, kaos, kemeja, ya kan? Bahkan sampai kaos kaki pun kita pahami apa? Melalui proses pengolahan, ya enggak? Kalau kita pahami dari tahapan-tahapannya sampai jadi pakaian, dia melalui proses yang panjang. Gak heran proses produksi ini juga meningkatkan biaya pengeluaran. Contoh, untuk diolah dasar tadi kapas diolah menjadi benang itu kan butuh proses yang panjang, ya kan? Mulai dari pemecahan buah kapuk yang udah kering, dipisahin antara kulit kapuknya, dipisahin kapasnya doang, dipisahin lagi sama bijinya, terus masuk ke mesin penggilingannya, ya kan? Biasanya direbus dulu loh sama pengrajin, apalagi kalau sutra direbus dulu kan, terus ditaruh di satu alat yang dengan jarum, nanti ditarik nih. Nah, si kapas tadi yang masih gumpal-gumpal ditarik, itulah yang jadi benang. Kita lihat dong, ya kan? Oke, lanjut. Nah, biaya produksi tadi yang membengkak sehingga apa? Kalau kita pahami, banyak negara-negara maju itu mereka tidak terpaku pada bahan mentah. Negara berkembang seperti kita masih terpaku dengan bahan mentah. Kenapa hal demikian terjadi? Karena kita hanya terpaku pada apa? Hasil panen. Jual. Coba kita analisis. Sebetulnya petani kita itu bisa jadi kaya, bisa jadi orang kaya. Seandainya apa? Mereka mampu mengolah sendiri. Iya kan? Nih, nggak usah ini nih. Kalau misal kira-kira mereka kurang pengetahuan dan sebagainya, iya kan? Tukang sayur dari kebun, ketimbang dijual ke tengkulak, lebih baik langsung jual ke konsumen. Ya, saya pernah mendapati salah satu sahabat rekan ya di komunitas. Dia orang Bogor. Terus saya tanya, masih muda. Dia sekarang lagi lanjutin S3 di Jepang. Orang tuanya adalah petani biasa, tapi dia bisa sampai kuliah di PB, selesai sampai S2 ya. Itu cuma gara-gara apa? Kenapa? Coba. Kenapa dia bisa mengkuliahkan dirinya bermodalkan hasil sayuran tadi? Karena apa? Dari hasil produksi tadi mereka atau teman saya tadi, dia tidak terpaku kepada penjualan pada tengkulak, tapi langsung ke konsumen, jual langsung ke Jakarta. Ya, sesampainya di Jakarta, apa yang terjadi? Pembelian bisa secara langsung dan juga keuntungan, margin keuntungan jauh lebih besar karena tidak ada campur tangan pihak ketiga. Iya nggak? Dan alhamdulillahnya dia nggak cuma
bisa kuliah sampai dengan sekarang S3, tapi dia mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah kota, kabupaten, ya. Salah satu aktivis kelompok muda yang mendorong perubahan mindset petani di Jawa Barat. Oke, paham seperti ini? Nah, ini kita berbicara tentang produksi, ya kan? Nah, barusan kita sentuh distribusi dan konsumsi, ya. Jadi pelaku ekonomi juga tidak terbatas pada produsen saja, tapi ada yang namanya distributor. Apa tuh distributor? Dia identik dengan, ya, bisa dibilang distribusi, bisa juga orang atau pihak yang melakukan supply, ya. Nah, dia luas, tidak hanya supply barang jadi, tapi juga bisa barang mentah ataupun lain sebagainya. Jadi distributor itu, ya kalau bahasa tadi tengkulak, makelar, ya lebih tepatnya tengkulak sih, ya, pengepul. Kalau misalnya dari petani, kalau dari produsen skala besar dia disandangkan sebagai distributor. Contoh distributor itu apa aja? Yuk, pernah lihat? Ada yang namanya GNT, ya kan? Apalagi? Apa? JNA, JNE, JNA. Ada apa lagi? Shopee ini ya? Bukan yang pakai truk. Shopee Cargo. Iya. Bukan Shopee ya, Shopee Cargo. Shopee Cargo, JNE, JNT, bahkan dulu PT Pos juga melakukan distribusi. Sekarang udah kalah sampai yang baru-baru itu. Ya, paham ya? Kok mereka melakukan distribusi? Kita kalau tadi bahas tentang pelakunya, tapi nggak seru kalau misalnya kita nggak bahas tentang apa? Peran pelaku ekonomi. Ya, di buku ada nggak peran pelaku ekonomi? Ada nggak kira-kira? Ada. Apa? Serta peran pelaku ekonomi. Nggak ada. TDK. Oke, lihat di sini. Peran yang pertama ada yang namanya rumah tangga. Oh, gitu. Rumah tangga apa? Konsumen. Konsumsi. Produksi dulu dong. Ya. Siapa pelakunya? Ya pasti Produsen. produsen. Ada juga yang produksi nggak pakai manusia, robot. Oke. Jadi kalau dibilang rumah tangga produksi, ini identik sama yang namanya produsen. Sama kayak penjelasan tadi, ya. Yang berbeda di sini nanti di masyarakat luar negeri sama pemerintah. Oke. Yang kedua ada apa? Rumah makan Padang. Rumah tangga konsumsi. Makasih atas tukanya. Udah? Nah, Ini siapa pelakunya? Konsumen. Ya, ini ada pelaku, ada peran pelaku ekonomi. Oke, jadi ini biasa disingkat dengan RTP. Ini RTK. ini ada RTP, RTK. Ada? Sudah sampai sini paham? Kira-kira peran lain daripada pelaku ekonomi ada nggak? Ada. Ada.
Apa kira-kira? Apa kira-kira? Pemerintah. Dan masyarakat. Pemerintah. Benar. Kenapa di sini ada pemerintah? Yuk. Punya peran apa pemerintah di sini? Kalau tadi ada distributor. Iya, pelaku ekonomi ya. Tapi kalau kita pahami peran pelaku ekonomi tidak mendapati yang namanya distributor. Karena itu nanti berbeda, gitu ya. Terus kalau kita pahami di sini, pemerintah dia yang mengatur regulasi. Apa itu regulasi? Kira-kira apa ya ini maksud dari regulasi? Kalau di kompor gas ada yang namanya regulator. Fungsinya buat apa? Membesar, mengecilkan api atau gas. Benar nggak? Benar nggak? Tapi kalau misalnya dibilang dia sebagai regulator, pemerintah sebagai regulator, kita pakai analogi yang tadi. Berarti pemerintah mengatur besar kecilnya siklus ekonomi. Berarti apa? Dia membuat produk kebijakan. Membuat produk kebijakan. Oke, tadi apa? Regulator ya. Jadi kalau besok ditanya di soal regulator itu fungsinya apa? Kompor gas. Mesti ahli jawab. Ya, tadi apa? Yang membuat kebijakan, gitu ya. Maksudnya di sini apa? Kok pemerintah punya peran membuat sebuah kebijakan? Contoh gini, ketika terjadi kelangkaan, ya, di pasar Cidodol, ya, di pasar Cidodol, pemerintah berkewajiban apa? Berkewajiban untuk membuat regulasi untuk menekan biaya yang mahal tadi atau kelangkaan tadi, sehingga apa? Yang tadinya bawang merah, bawang putih, cabai, ya, langka, harganya naik. Benar nggak? Udah langka, harganya naik. Apa yang terjadi kira-kira? Masyarakat banyak yang risau, gusar. Kenapa? Kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Datang masih pemerintah ini sebagai pelaku ekonomi. Apa yang dilakukan pemerintah tadi? Buat keputusan, buat kebijakan, menetapkan adanya operasi pasar. Operasi pasar tujuannya tadi apa? Terjadinya kelangkaan tadi disupport sama pemerintah, sehingga apa? Terjadi kestabilan. Yang langka jadi ada semua, iya kan? Nggak mesti banyak, tapi setidaknya memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 pekan, 1 bulan. Itu namanya rumah tangga. Itu namanya peran pelaku ekonomi pemerintah. Jelas ya? Jelas ya? Saya minta Andi sini. Jelaskan kembali fungsi atau peran daripada pelaku ekonomi pemerintah. Oke, tepuk tangan dulu buat Andi. Ayo, bantu temennya. Itu buat kebijakan. Makanya kalau belajar jangan belajar ngomong. Kan saya bisa lihat mana mata-mata yang kosong, mana yang lagi mikirin mantan. Dipa. Ya. Kayak Andi, dia kayak lagi mikirin dunia lain gitu ya. Oke, nih kita bantu ya. Tadi apa peran daripada pelaku ekonomi pemerintah? Membuat kebijakan. Tujuannya apa? Agar terjadi kestabilan. Selesai. Gak apa gak? Hah? Gampang, coba ulangi. Kan?
Tadi apa? Membuat kebijakan sehingga terjadi. Sepakat ya? Sepakat. Coba ulungin. Ya, membuat kebijakan. Kenceng dong, kan cowok kan? Apa udah ganti rok? Membuat kebijakan sehingga Terjadi kestabilan apanya yang distabilkan? Siklus ekonomi. iya kan? Oke. Kenapa bisa jadi kestabilan? Karena pemerintah berupaya memenuhi Kebutuhan Siapa yang dipenuhi kebutuhannya? masyarakat. Masyarakat, bukan Masya Allah. Masyarakat. Itu. Tepuk tangan buat Andi. Oke, tadi apa outputnya? Outputnya tadi apa? Kestabilan. Ya, siklus ekonomi dan harga barang maupun jasa di tengah masyarakat. Oke, terakhir ada apa? Masyarakat dari luar negeri. Masya Allah, masyarakat. Masyarakat luar negeri. Oke. Masyarakat luar negeri dia punya peran apa untuk hal ini? Punya peran apa masyarakat luar negeri? Atila, Fawas. Yuk, tahan dulu. Atila, Fawas. Punya peran apa kira-kira masyarakat luar negeri? Punya peran apa? Ayo, satu temennya. Oke, Atila apa Atala? Atala, coba, ayo. Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Kan ada di buku kan? Ada kan di buku? Apa yang dimaksud dengan masyarakat luar negeri? Nggak ada, oke, penjelasannya gini. Masyarakat luar negeri itu punya peran untuk apa? Punya dua peran dia. Pertama apa? Menggunakan barang maupun jasa dalam negeri. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan produksi. Contohnya apa? Ketika pabrik-pabrik di Indonesia membutuhkan alat pengolahan, negara kita belum bisa memenuhi. Jepang, Amerika bisa membantu dengan mengirimkan dan menjual dan mengirimkan barang-barang produksi. Kayak misalnya Indomie nih, ya kan? Dia kan dicetak dalam mesin canggih, komputerisasi yang canggih, ya enggak? Karena apa? Dia skalanya bukan lagi skala rumahan, ya tukang mie ayam ngadon, ya kan, pindahin ke mesin ini. Enggak bisa, semua mesin, ya kan? Sementara bangsa kita belum bisa memproduksi sendiri mesinnya. Berarti mau nggak mau apa? Masyarakat luar negeri melakukan penawaran ke bangsa kita, ya, negara-negara tertentu untuk apa? Memenuhi kebutuhan produksi. Salah satunya apa? Alat dan bahan. Sampai sini paham? Paham. Jadi kalau kita pahami masyarakat luar negeri itu, tentu ke masyarakat dalam negeri atau bangsa kita memberikan simbiosis mungkin. Saatnya jam ketiga dimulai. Oke. Ditulis dulu. It's time to begin the third lesson. You know where I go when we're dancing. Handshakes in the